Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 21 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 21 Februari 2025? Oke, kalau aku lihat orang ini ya, atau orang yang sedang kamu pikirkan ini, dia ingin memulai awalan baru dengan kamu. Ada yang ingin dia awali lagi dengan kamu. Dia ingin memulai kembali sesuatu hal dengan kamu, mulai dari awal, ingin mencoba lagi. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini sudah kamu kenal ya, atau mungkin kamu sempat sudah memiliki hubungan atau kedekatan dengan orang ini, dan mungkin kalian saat ini sudah berakhir hubungannya, entah itu karena pertengkaran atau memangnya sudah putus hubungan seperti itu. Dan si dia ini ternyata ingin mencoba kembali dengan kamu, ingin memulai kembali dengan kamu, memulai awalan baru lagi. Ya, karena kalau aku lihat juga di sini ada final ya, berarti memang kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya. Tapi si dia ingin memulai awalan baru dan ingin mencoba kembali bersamamu. Kemudian apa nih? Ada distract, ada ada situasi yang mungkin mengganggu dia untuk memulai awalan baru atau melakukan action. Karena di sini nampaknya memang sebelum dia mau atau sebelum dia melakukan awalan baru atau mencoba kembali dengan kamu, nampaknya semesta menginginkan dia untuk melakukan perubahan terlebih dahulu ya. Dia ingin melakukan perubahan terlebih dahulu. Tapi ternyata si dia ini tidak mau melakukan perubahan, atau dia menunda-nunda untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Entah itu dalam hal apa, mungkin sikapnya yang harus berubah, tindakannya yang harus berubah, pola pikirnya yang harus berubah, atau apapun. Intinya ada yang harus berubah dari si dia, tapi dia belum juga melakukan perubahan itu, gitu ya. Nah, mungkin saat ini masih ada yang mengalihkan fokus dia untuk melakukan perubahan itu. Ya, dia masih teralih atau memfokuskan ke hal yang lain. Karena kalau aku lihat juga ada konflik di antara kamu dengan dia, dan konflik ini juga karena adanya perbedaan ya, yang mungkin bertolak belakang di antara kalian, sehingga kamu ataupun dia merasa bahwa ada ketidakcocokan yang saat ini, yang sudah tidak bisa disamakan, disatukan kayak gitu. Ya, entah ini kamu yang berpikir bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan sehingga kalian tidak bisa merasa cocok lagi gitu ya. Ditambah lagi ada suatu keputusan yang mungkin tidak jelas ya, yang dia lakukan. Misalkan nih kamu
sempat PDKT-an atau menjalin hubungan dengan dia, tapi hubungan kamu dengan dia mungkin tidak diberikan komitmen, tidak diberikan kejelasan, kamu ini sebagai apa dalam hidupnya, kamu ini pasangannya kah, atau hanya sekedar teman, atau ya bisa dibilang kayak hubungan tanpa status, cuma dijalanin doang, kayak gitu ya. Sehingga tidak ada keputusan yang jelas dari dia, hubungan ini tuh sebenarnya apa? Hubungan ini tuh maunya dibawa kemana, seperti itu. Sehingga kamu merasa bahwa ternyata selama ini aku menjalani hubungan dengan si dia itu hanya sebuah ilusi di pikiranku saja gitu. Jadi hanya angan-anganmu saja. Jadi kamu beranggapan seperti itu karena si dianya selama ini tidak pernah memberikan kamu kejelasan, ya. Hubungan ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Ditambah lagi juga ketika kalian menjalani hubungan ada ketidakseimbangan ya. Mungkin contohnya kamu lebih banyak effort dibandingkan dia, kamu lebih banyak memberi dibandingkan dia, atau bahkan dia sama sekali tidak ada effort atau tidak ada pemberian sesuatu ke kamu gitu. Jadi lebih banyak kamu yang memberi atau effortnya, seperti itu ya. Sehingga ya ada terdistorsi lah ya hubungan kamu dengan dia, antara kamu dengan dia. Ditambah lagi aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ternyata hubungan karma ya, hubungan karma. Jadi hubungan yang memberikan konsekuensi sebab akibat ya, dari hutang-hutang kalian atau dari apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Jadi kalau misalkan dulu kamu sering menolak atau mengabaikan orang-orang atau lawan jenis yang mau mendekati kamu atau mau serius sama kamu tolakin atau kamu cuekin, kamu anggap mereka sepele. Nah, maka dia inilah ya karma bagimu. Kamu juga dicuekin, kamu juga ditolak, kamu juga diabaikan, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau dia pernah menyakiti orang lain ya, atau gimana deh, atau kalau misalkan dia ya pernah menyakiti orang lain, nah di saat dia bersama kamu, dia juga merasa tersakiti gitu. Jadi apalah ya, pokoknya di sini kamu dengan dia adalah konsekuensi sebab akibat dari hutang-hutang kalian di masa lalu. Gitu ya. Jadi nggak cuman kamu, tapi dia juga gitu ya. Tapi juga ya, kalau misalkan dia sempat menyakiti kamu atau selama ini dia menyakiti kamu, tenang saja, dia pun mendapatkan karma dari dia yang menyakiti kamu kemarin gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan saat ini dia juga lagi kena karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu gitu ya. Kalau dia pernah nyakitin kamu ya saat ini dia disakiti orang lain gitu, atau ya entah dengan cara apa, pokoknya saat ini ya dia tersakiti gitu ya. Dia kena karmanya gitu, dan dia saat ini sedang menjalani karmanya, seperti itu. Terus itu juga ternyata ada pihak ketiga ya di hubungan kalian. Jadi mungkin dia ini sempat menghadirkan pihak ketiga. Nah, ini juga yang membuat dia harus mendapatkan karma ya, mendapatkan karma dari hubungan dia bersama kamu yang telah menghadirkan pihak ketiga gitu ya. Dan aku lihat ternyata pihak ketiganya nggak jauh-jauh, orang terdekat dia ya, entah ini teman sejawat, teman kerja, teman circle pertemanan dia nongkrong atau gimana gitu. Pokoknya ini nggak jauh-jauh, ini rekan dia atau teman sejawatnya dia atau teman nongkrong, teman deket lah ya. Pokoknya yang nggak jauh-jauh circle-nya dia lah gitu ya. Oke, kalau aku lihat ada Five of Pentacles reverse saat ini ya. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Karena saat ini aku lihat ada di antara kalian yang mungkin saat ini sudah melakukan perubahan positif untuk hidup kalian masing-masing. Jadi ada perubahan positif, kemudian kalau misalkan ya kamu kemarin sempat merasa kehilangan, banyak kehilangan ya, kehilangan harta benda, kehilangan waktu ya, karena selama ini hanya fokusnya ke dia, terus kan kamu memberikan waktumu sepenuhnya hanya untuk dia,
sehingga mungkin pekerjaan kamu atau cita-citamu terhambat gitu ya. Nah, sekarang aku lihat kamu mulai memulihkan itu semua. Kamu mulai bangkit, kamu mulai sekarang fokus hanya pada waktumu sendiri, pada dirimu sendiri, pada cita-citamu, pada karirmu, pekerjaanmu, kehidupanmu lah intinya ya. Jadi ada perubahan positif dalam dirimu. Kamu sekarang sudah memulihkan hal-hal yang sempat menurutmu kamu banyak kehilangan kemarin gitu ya saat bersama dia. Dan kamu sekarang sudah mulai bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang sempat kamu alami di masa lalu ya. Mungkin kamu dulu sempat kayak sulit untuk bisa move on dari dia. Nah, sekarang kamu sudah bisa move on seperti itu ya. Kamu tersakiti ya, sekarang kamu sudah bisa bahagia ya, kamu sudah bisa memaafkan dan mulai merasa diterima dengan dengan circlemu, dengan keluargamu, dengan orang-orang terdekatmu gitu ya. Jadi mungkin dulu kamu itu karena terlalu fokusmu itu terlalu ke dia dan terlalu terbucin-bucin ke dia, sehingga mungkin kamu itu kayak dijauhi oleh keluarga, teman-temanmu, ya mungkin kamu tidak disukai dulu ya dengan tindakanmu yang seperti itu oleh orang-orang terdekatmu. Sekarang justru malah kamu seperti mulai diterima kembali oleh orang-orang terdekat gitu ya. Kamu welcome ya, mereka welcome gitu untuk merangkulmu seperti itu. Dan aku melihat di sini selain kamu memperbaiki kehidupanmu yang telah hilang ya, sekarang bahkan aku lihat mungkin kamu juga memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang menurutmu tidak sehat lagi bagimu seperti itu. Terus ya memperbaiki kehidupan, terus itu apalagi ya, intinya di sini kalau misalkan kamu saat ini masih lajang ya, masih single, aku lihat kamu seperti keluar dari masa-masa kesepianmu. Jadi walaupun dulu kamu itu sempat dekat sama dia atau menjalin hubungan dengan dia gitu ya, kamu selalu merasa kesepian. Kamu selalu merasa hidupmu hanya untuk dia, tapi dianya punya kehidupan lain. Sehingga kamu seperti sendirian, sedangkan orang-orang yang menyayangimu selain dia gitu ya, entah dia sayang sama kamu atau enggak, disitulah ya intinya kayak keluarga, teman-temanmu itu dulu menghindarimu gitu. Nah ya, jadi sekarang kamu keluar dari situasi yang menyedihkan itu, yang kesepian itu, dan mulai berbaur lagi dengan teman-teman, keluarga ya, dengan kehidupanmu yang dulu seperti itu ya. Bahkan mungkin saat ini kamu juga untuk masalah percintaan ya sekarang sudah ada yang membuka hati atau sudah welcome ya dengan orang-orang baru. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah memiliki pasangan, tapi ada juga yang dari kalian ini masih lajang gitu ya. Ada yang sebagian sudah memiliki pasangan baru gitu. Dan kalau aku lihat nampaknya saat ini dia itu lagi memiliki rasa takut, khawatir, frustasi. Dia juga merasa lelah. Ada beban secara mental yang saat ini dia rasakan. Sehingga untuk saat ini kayaknya dia butuh untuk mengisolasi diri, butuh untuk butuh untuk memiliki kehidupan yang tenang, damai gitu ya. Jadi menarik diri. Terus juga mungkin kalau dia saat ini lagi sakit ya, aku lihat butuh untuk memulihkan sakitnya seperti itu. Terus juga introspeksi diri ya, kemudian merencanakan masa depan ya, berkontemplasi lah saat ini ya. Yang pasti di situ aku melihat ada ketakutan dan kekhawatiran serta rasa frustasi. Ada beban secara mental yang saat ini dia rasakan. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa secara bertahap kamu ini mulai membaik keadaannya setelah menjalani hubungan yang sulit bersama dia gitu ya. Dia ngerasa kamu sekarang sudah baik-baik saja, bahkan mungkin sudah bahagia ya. Dan dia merasa seperti ketegangan dan kecemasan yang kamu selama ini rasakan terhadap hubungan kalian, terhadap dia, itu sampai seperti sudah ada di titik puncaknya hubungan ya. Terus itu aku melihat di sini
dia lihat kamu seperti sudah ada di masa-masa atau periode penyembuhan atau pemulihan atau bahkan sudah move on seperti itu ya. Intinya dia rasa kamu sudah membebaskan diri dari hubungan bersama dia yang toksik itu ya. Dan aku lihat di sini kamu seperti dia merasa kamu sudah mengakhiri masa-masa berdukamu atau kehilangan dia gitu. Kamu kayak dulu mungkin kalau misalkan dia meninggalkanmu gitu ya, nyuekin kamu, tidak peduli sama kamu, mungkin kamu kayak berlarut-larut gitu loh masa berdukanya atau masa sedihnya gitu. Sekarang justru malah kayak dia lihat kamu sudah bisa apa ya, sudah bisa fine-fine aja, bahagia, tertawa, canda, bahagia lah gitu ya. Intinya itu yang dia rasakan saat ini. Sedangkan dia di sini frustasi, capek, ya, ada beban secara mental yang dia rasakan. Nah, beban secara mentalnya ini ya mungkin karena memang kehidupan dia yang tidak baik-baik saja, ditambah lagi juga melihat kamu yang sudah bahagia gitu. Dan the full reverse, ternyata selama ini dia sempat melakukan suatu kecerobohan ya di hubungan kalian. Mungkin dia mengambil suatu keputusan dengan gegabah, dengan terlalu cepat, tiba-tiba seperti itu. Atau dia mungkin melalaikan tugasnya sebagai pasangan, atau banyak melalaikan atau mengabaikan kamu seperti itu ya, melalaikan tanggung jawab atau janji-janjinya, rencana-rencana di antara kalian, ditambah lagi juga dengan dia menghadirkan banyak gangguan atau memang di hubungan kalian banyak gangguan, termasuk pihak ketiga itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini dia terlalu apatis ya di hubungan kalian. Dia tidak terlalu banyak melakukan effort apapun ya, dan juga orangnya naif aku lihat di sini. Terus itu orangnya mudah tertipu atau kamu yang mudah tertipu. Orangnya basi ya atau kayak nggak asik gitu kalau aku lihat di sini. Kurang menyenangkan orangnya dan ya membosankan aja gitu. Sehingga kamu setiap menjalani hubungan dengan dia itu ngerasa kayak kok gini banget sih gitu ya, ngebosenin ngejalanin hubungan dengan dia. Atau memang orangnya itu freak gitu loh, orangnya nggak asik, orangnya bosenin. Jadi ngejalanin hubungannya juga bingung mau ngapain, mau gimana gitu. Oke, kalau aku lihat memang dulu kamu itu sempet terlalu setia ya sama dia. Sampai-sampai ketika kamu sudah mengejar-ngejar dia, ketika kamu sudah terbucin-bucin sama dia, kamu itu tidak melihat peluang di luar sana bahwa ada loh orang-orang yang ternyata tertarik juga sama kamu tapi tidak kamu anggap gitu ya, tidak kamu perhatikan, tidak kamu ladeni gitu. Jadi fokus kamu itu hanya ke dia aja ya, setianya tuh cuman sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari sikap dia ini ternyata tidak bisa diandalkan atau harapanmu terhadap dia tidak bisa terrealisasi gitu ya. Tidak bisa sesuai dengan harapanmu atau keinginanmu seperti itu. Sehingga sekarang aku lihat kamu mulai takut atau mulai tidak yakin untuk bisa berkomitmen dengan dia. Itu yang aku lihat di sini ya. Dia merasa dulu kamu memang terbucin-bucin dan sangat setia sama dia, tapi kok sekarang kamu tuh malah apa ya, kayak nggak yakin gitu mau berkomitmen dengan dia, atau kamu justru malah takut untuk menjalin hubungan atau mau berkomitmen dengan dia. Itu yang dia rasakan ya. Dan dia lihat memang kamu ini tipe orang yang sangat setia. Kalau udah satu pasangan ya satu aja gitu loh, nggak bermain hati, nggak ganjen di sana seperti itu ya. Tapi ya itu, dia ngerasa sekarang kamu tuh sudah seperti takut gitu mau berkomitmen dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia. Terus itu dia lihat ya, kamu merasa memiliki kehidupan percintaan dengan dia itu seperti apa ya, kayak udah nggak ngerasa aman gitulah ya sama dia, sehingga hubungan kalian goyah saat ini. Atau ya kemarin karena apa ya, kamu ngerasa sempat tidak aman, tidak nyaman dengan dia, jadi hubungan kalian goyah ya karena lemah ya.
Tapi jujur menurut dia, kamu ini orang yang sangat memberikan kehidupan romansa atau rasa cinta yang benar-benar menarik dan penuh dengan petualangan. Jadi mungkin memang kalian orang yang suka berpetualang, sama-sama punya jiwa petualang, sehingga mungkin sempat kalau misalkan traveling bareng-bareng atau apalah gitu ya. Atau mungkin ya kalau nggak dalam hal traveling, dalam hal apa? Mungkin cerita, pengalaman gitu ya, sehingga dia kayak banyak apa ya, tahu petualangan yang belum pernah dia jelajahi tapi tahu dari kamu kayak gitu ya. Intinya di sini menurut dia kamu itu orang yang memberikan kisah cinta yang beda dan menarik, serta dia merasa ketika dia menjalin hubungan dengan kamu penuh dengan petualangan gitu. Dan perasaan dia terhadap kamu hari ini, aku lihat ada keraguan terhadap diri sendiri. Ya, saat ini dia merasa rentan, merasa lemah, seperti ada rasa ketidakamanan atau ada rasa kurang percaya diri. Sehingga ada rasa cemas, ya, merasa lemah, ada rasa keraguan-raguan terhadap diri sendiri gitu. Ya, jadi kalau mau memperjuangkan kamu, gimana mau memperjuangkan? Dia aja saat ini ragu terhadap dirinya sendiri. Mungkin ragu karena tidak mampu untuk menghadapi kamu atas kelakuan dia yang kemarin, sehingga kayak, waduh, aku kan kemarin nyakitin kamu, apa iya aku masih merasa pantas untuk bisa bersanding dengan kamu, atau apa iya kamu masih mau terima aku seperti itu ya. Jadi ada keraguan dalam diri sendiri, sehingga ada rasa cemas juga. Cemasnya itu cemasnya takut nggak diterima, atau cemasnya uh, ada satu mungkin kamu ya sudah move on, kamu sudah bahagia gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia seperti merasa sulit untuk sulit untuk datang lagi ke kamu, karena dia lihat sekarang kamu lebih lebih mandiri, kamu lebih lebih happy, lebih bahagia dengan hobimu, dengan karirmu, dengan kehidupanmu seperti itu, sehingga untuk kembali datang ke kamu itu dia kayak masih ada rasa sulit gitu ya, takut merusak kebahagiaanmu, takut apa ya, menimbulkan konflik lagi dengan kamu seperti itu. Karena di sini aku lihat fondasi kepercayaan di hubungan kalian itu yang kalian bangun selama ini tuh nggak kokoh. Jadi dari awal hubungan ini dijalani itu ada selalu ada rasa kecurigaan atau rasa ketidakpercayaan. Entah ini kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu. Tapi kayaknya kamu terhadap dia, karena di sini dia yang menghadirkan pihak ketiga. Seperti itu ya. Jadi kalian situasikan saja deh siapa yang sering curigaan di sini, atau bisa jadi memang kedua belah pihak sama-sama saling curiga, sehingga fondasi dalam hubungan ini goyah, apa tidak kuat gitu ya. Nah sekarang dia ngerasa kamu itu sudah bahagia gitu, jadi dia takut. Sedangkan dia ini tipe-tipe orang yang suka mengontrol gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia itu pengennya ngontrol kamu, gak pernah mau simpatik atau pengertian sama kamu, maunya kamu harus ngikutin apa maunya dia, controllingnya dia gitu ya. Sedangkan sekarang dia lihat kamu sudah mandiri, kamu sudah happy dengan hidupmu, kamu sudah independen kan, sehingga ya dia bingung untuk mengontrol kamu seperti apa. Sedangkan kamu sudah punya power sendiri gitu loh, kamu sudah menunjukkan bahwa hidupku milikku gitu, hidupku milikku, aku yang pantas untuk membuat diriku bahagia, bukan atas kehendak orang lain, sehingga ya dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini gitu ya. Terus itu mungkin kamu selama ini selalu terabaikan ya, atau bahkan keinginan-keinginanmu selama ini yang kamu harapkan dari dia ya terabaikan atau tidak diberikan oleh dia gitu. Kamu pengen ada kejelasan di hubungan ini, ternyata nggak pernah diberikan kejelasan gitu. Ya, kalau aku lihat saat ini sih dia ngerasa kesepian ya, kemudian mengasingkan diri, atau saat ini dia kayak punya perilaku antisosial lagi, kayak menolak teman-temannya yang ngajak-ngajak dia keluar atau pergi hangout seperti itu. Dia lagi menolak mereka semua. Jadi mengisolasi diri, karena aku lihat ada rasa paranoid yang saat ini dia rasakan, entah itu tentang apa ya, termasuk tentang kamu juga gitu ya. Makanya di sini dia menarik diri,
dari interaksi sosial. Bisa jadi juga mungkin ada rasa penyesalan karena mungkin dulu dia sempat dihasut dan ngikutin hasutan itu, akhirnya ya sekarang kamu dengan dia hancur hubungannya. Dan aku lihat juga dia merasa kamu seperti membatasi diri dengan dia, sehingga ya mau gak mau dia juga kayak membatasi diri. Jadi tipe orangnya seperti itu ya. Dia ini orang yang gak berani melakukan effort atau gak berani untuk memperjuangkan sesuatu. Kalau misalkan dia ngerasa kayak udah ditolak, dia gak akan memperjuangkan, tapi justru malah dia akan menarik diri. Gitu tipe orangnya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang membuat dia merasa takut, dia nggak akan melangkah maju gitu, tapi justru malah dia akan tenggelam dalam ketakutannya dan akhirnya menarik diri gitu. Karena ini The Hermitnya reverse ya. Jadi kalau aku lihat kenapa indikasi kuat bahwa dia ini kesepian saat ini, karena dia ngerasa kamu seperti sudah menolak dia, kamu seperti sudah memblokir dia, atau kamu seperti sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, seperti itu ya. Dan dia rasa kamu sekarang lebih sibuk dengan dengan kehidupanmu, dengan karirmu, dengan kehidupanmu sekarang lah. Dan aku lihat juga sebenarnya dia juga lagi sibuk dengan kehidupan dia sendiri ya, dengan karirnya, dengan keluarganya atau apa. Pokoknya di sini kamu dengan dia sama-sama lagi sibuk, sehingga nggak bisa untuk meluangkan waktu gitu. Kalau aku lihat sih, memang dia rasa kamu sudah meninggalkan dia, atau kamu seperti sudah cut off hubungan ini. Tapi si dianya, aku lihat justru masih ingin tetap ya menjalin hubungan ini. Jadi dia kayak masih kayak punya pengharapan atau masih ada keinginan untuk tetap menjalin hubungan dengan kamu seperti itu. Tapi kamunya udah bodo amat gitu. Aku lihat di sini kamu sudah meninggalkan dia gitu. Kalau aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang takut sendirian, atau orang yang takut ditinggalkan, takut ditolak seperti itu ya. Dan dia lebih takut lagi kalau misalkan kamu menolak dia atau ditinggalkan. Kenapa? Karena di sini dia menganggap kamu adalah seseorang yang luar biasa. Dia telah bertemu dengan seseorang yang luar biasa, yaitu kamu gitu. Ya mungkin kamu beda dengan yang lainnya ya. Mungkin kamu orang yang lebih mandiri dari yang dia pernah temui, atau kamu lebih independen, kamu lebih maskulin walaupun mungkin kamu wanita ya. Kamu lebih berani atau gimana. Pokoknya di mata dia kamu luar biasa seperti itu. Memang dia mungkin sempat ya menghadirkan pasangan lain, dia sempat menjalin hubungan dengan yang lain. Tapi aku lihat kayak nggak berhasil juga gitu, karena di sini pasangan dia itu tidak seperti yang dia harapkan gitu. Akhirnya ya udah, aku lihat di sini memang masih ingin untuk kembali lagi bersama kamu itu ya. Jadi masih ada rasa ingin kembali bersama kamu gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Leo, dan ada Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarot. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 4, 7, 12, 6, 10, 25, 29, 5, 31, 1, 28, 2, 2, 11 ya. 17, 26, 13, 3, 6, 9, 15, 14, 30, 20, 1, 18, 8, 24, 19, 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja.
Mei, Januari, Agustus, Maret, Juli, Februari, Oktober, November, September, April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kuda, sio kerbau, sio monyet, sio naga, sio macan, sio kambing, sio kelinci, sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. EQU CVBR FHSJAK DIOP XG dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.